Tahukah kalian apa itu definisi hukum? Menurut Suroso, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang dengan tujuan mengatur tata kehidupan masyarakat. Indonesia merupakan negara hukum yang mana seluruh elemen kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum positif yang berlaku. Adapun jenis-jenis hukum diantaranya yaitu hukum pidana, hukum perdata, hukum agraria, hukum internasional, hukum waris, hukum adat, dan lainnya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah terbentuknya KUHP di Indonesia. Masa prasejarah. Hukum pidana pada zaman dahulu belum memegang teguh prinsip kodifikasi, di mana aturan hukum lahir melalui proses interaksi dalam masyarakat tanpa ada campur tangan kerajaan. Hukum pidana pada saat itu juga belum mengenal unifikasi dan masih dipengaruhi oleh faktor agama dan kepercayaan masyarakat. Untuk hukum adat, pada masa prasejarah belum mengenal pemisahan antara hukum pidana dan perdata. Hukumnya ditentukan secara turun-temurun dan bercampur menjadi satu. Masa Hindia Belanda. Tahun 1811 sampai 1814, Indonesia jatuh ke tangan Inggris. Berdasarkan Konvensi London 13 Agustus 1814, maka bekas jajahan akan dikembalikan ke pihak Belanda. Untuk orang pribumi, hukum adat pidana masih diakui asal tidak bertentangan. Dengan sendirinya, aturan tersebut tidak berlaku lagi. Kemudian, ada rencana untuk membuat 2 KUHP untuk golongan Eropa dan pribumi. Tapi ternyata sesuai usulan Mr. Edinburgh, sebaiknya hanya ada 1 KUHP di Hindia Belanda. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan KUHP di masa pendudukan Jepang. Pada saat Jepang berkuasa di Indonesia, Jepang sendiri tidak terlalu memberikan dampak akan perkembangan hukum di Indonesia, atau pada saat itu disebut Hindia Belanda. Dikarenakan pada saat itu Jepang sendiri berfokus untuk memobilisasi penduduk Indonesia untuk Perang Dunia Kedua. Akan tetapi, Jepang sendiri mengeluarkan satu peraturan, yaitu Osamusere, yang menjadi dasar peraturan peralihan, di mana peraturan-peraturan atau hukum-hukum dari Belanda tetap masih berlaku di Indonesia, dengan dasarnya diganti menjadi Osamusere. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan KUHP pada masa kemerdekaan hingga saat ini. Setelah Indonesia merdeka dari Jepang sendiri, Indonesia masih mengalami konflik atau pergolakan baik dari internal maupun eksternal, di mana konflik ini menyebabkan perubahan terhadap tata dasar hukum di Indonesia, yang mana terbagi atas 4 tahap. Tahap pertama, masa pasca kemerdekaan yang menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, masa setelah penggunaan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, masa dengan penggunaan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dan yang keempat, kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945. Untuk keempat poin tersebut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Tahukah kalian apa itu definisi hukum? Menurut Suroso, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang dengan tujuan mengatur tata kehidupan masyarakat. Indonesia merupakan negara hukum yang mana seluruh elemen kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum positif yang berlaku. Adapun jenis-jenis hukum diantaranya yaitu hukum pidana, hukum perdata, hukum agraria, hukum internasional, hukum waris, hukum adat, dan lainnya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah terbentuknya KUHP di Indonesia. Pada rentang waktu ini, Indonesia menjadi negara serikat dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Konstitusi Negara Indonesia Serikat. Wetboek van Strafrecht juga sering disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
tahun 1950 sampai 1959. Tanggal 17 Agustus 1959, Indonesia kembali menjadi negara republik. Dengan adanya pasal 142 Undang-Undang Dasar sementara, maka hukum pidana masih tetap sama, yaitu Wetboek van Strafrecht. Salah satu isi dekret presiden yaitu berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Maka sejak saat itu Indonesia menjadi negara republik dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusinya. Walaupun Indonesia telah mengalami 4 kali pergantian, ternyata sumber utama hukum pidana tetap Wetboek van Strafrecht. Pemberlakuannya berdasarkan ketentuan peralihan pada masing-masing konstitusi.